Halo teman-teman, saya Adira dengan NIM 029 ingin mempresentasikan bersama teman saya. Saya Stefania Rita Fatmawati dengan NIM 1914144026. Dan saya Fernanda Vianeta Putri Santoso dengan NIM 034. Mengenai analisis model yang tepat untuk memprediksi jagung, kedelai, dan kacang tanah, serta dampak pada kegiatan impor di tahun 2030 dan 2040. Nah, penelitian kami akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, berikut alasan kami melakukan penelitian tersebut. Yang pertama, jagung dan kedelai dan kacang tanah memiliki kandungan nutrisi yang sangat penting, sehingga banyak masyarakat Indonesia mengolah ketiga bahan tersebut sebagai bahan pokok, bahan baku industri, dan pakan ternak. Yang kedua, sejak era reformasi, pemerintah telah membuat program untuk meningkatkan produksi jagung dan kedelai, seperti Gema Palagung pada tahun 2001. Akan tetapi, belum ada program khusus pemerintah untuk mengembangkan kacang tanah. Nah, produksi jagung, kedelai, dan kacang tanah di Indonesia tetap mengalami fluktuasi, sehingga Indonesia perlu melakukan impor untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tingkat impor yang tinggi itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh yang pertama, Lisa Revania pada tahun 2013, Clara Ulina Nainggolan, dan kawan-kawan pada tahun 2016. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ketuksada Sastika itu menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan volume impor di Indonesia cukup tinggi. Nah, volume impor Indonesia yang memiliki ketergantungan impor memiliki dampak pada ketahanan pangan nasional. Nah, sehingga pada penelitian kami memiliki beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana model yang tepat untuk memprediksi jagung, kedelai, dan kacang tanah setiap tahunnya. Yang kedua, berapakah jumlah produksi jagung, kedelai, dan kacang tanah pada tahun 2030 dan 2040, serta dampaknya pada kegiatan impornya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis dari kelompok kami. Nah, untuk mencari model yang tepat dalam produksi bahan pangan tersebut, kami menggunakan bantuan GeoGebra. Nah, berikut saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana kami menggunakan GeoGebra. Nah, yang pertama, kami menginputkan datanya terlebih dahulu ke spreadsheet yang ada di GeoGebra. Kemudian diklik, maksud saya di blok, datanya tersebut di blok, lalu dipilih icon yang ada gambar seperti grafik. Setelah itu, pilih pada bagian to variable regression analyze. Nah, akan muncul seperti gambar ketiga, tetapi baru grafiknya saja, belum statistiknya. Untuk melihat statistiknya, dapat diklik pada icon yang seperti Sigma X, itu adalah show statistik untuk melihat SSE-nya. Nah, untuk melihat model yang tepat atau memilih model yang tepat, itu bisa dipilih dari regression model, dan untuk menginputkan X-nya itu bisa dipilih yang bagian symbolic evaluation. Nah, untuk menentukan model yang tepat itu, kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu SSE dan peningkatan atau penurunan data yang sesuai. Nah, SSE itu merupakan yang berfungsi untuk mengukur kesalahan penggunaan persamaan regresi dalam menghitung permintaan. Nah, jika SSE-nya semakin kecil, maka model regresinya akan semakin tepat. Oke, yang berikutnya, saya akan presentasikan hasil analisis model yang tepat untuk produksi jagung. Nah, untuk produksi jagung ini, kita memilih model regresi, model yaitu linear. Karena model linear ini memiliki SSE terkecil ketiga setelah polinom dan eksponensial. Kenapa tidak dipilih polinom dan eksponensial? Itu karena dalam beberapa tahun ke depan, jika diprediksi dengan model tersebut, akan mengalami peningkatan yang begitu drastis yang tidak sesuai dengan data yang sebelumnya.
Makanya sehingga kami memilih model regresi linear yang lebih masuk akal peningkatan atau penurunannya. Nah, untuk persamaannya yaitu Y sama dengan 9884740,405 X minus 1969032,827. Nah, untuk prediksinya pada tahun 2030 itu sekitar 37.470.220 ton. Nah, untuk 2040 itu sekitar 47.454.964 ton. Nah, itu kami paparkan model grafiknya ya. Kemudian yang selanjutnya untuk produksi kedelai, itu kami memilih model SIN karena dia memiliki SSC terkecil keempat setelah linear, log, dan polinom. Nah, mengapa kita memilih model SIN? Karena model yang sebelumnya saya sebutkan itu memiliki titik yang akan menghasilkan nilai minus. Sedangkan yang SIN tidak. Nah, untuk persamaannya itu seperti yang ada di PowerPoint. Kemudian untuk prediksi kedelai pada tahun 2030 itu sekitar 957.406 ton, dan untuk 2040 itu sekitar 953.441 ton. Nah, berikut kami tampilkan juga gambar grafiknya yang ada di GeoGebra. Nah, untuk selanjutnya itu model kacang tanah itu kami memilih model eksponensial, karena model eksponensial ini memiliki SSC terkecil setelah model polinom, dan kami memilihnya karena peningkatan atau penurunan dengan model eksponensial ini tidak begitu drastis. Nah, untuk persamaannya dapat dilihat di PPT yang kami tampilkan. Nah, prediksi untuk tahun 2030 itu sekitar 532.177 ton, dan untuk 2040 itu sekitar 464.966 ton. Nah, untuk gambar grafiknya dapat dilihat di samping tulisan itu adalah grafik yang ada di GeoGebra, yaitu grafik model regresi eksponensial. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nanda. Terima kasih. Untuk kesimpulan, ketiga kesimpulan ini kami dapatkan dari model regresi-regresi yang tepat karena tidak terdapat peningkatan atau penurunan yang sangat signifikan dalam 10 tahun ke depan. Untuk jagung, itu ada sekitar 37.570.220 ton untuk tahun 2030, dan 2040 sekitar 47.454.964 ton. Untuk kedelai, 2030 ada sekitar 957.406 ton, dan 2040 sekitar 953.441 ton. Dan untuk kacang tanah, itu di tahun 2030 ada sekitar 532.177 ton, dan pada tahun 2040 ada sekitar 464.996 ton. Nah, dari kesimpulan di atas, maka diperkirakan bahwa Indonesia memiliki persediaan jagung, kedelai, dan kacang tanah yang cukup, sehingga tidak perlu melakukan impor pada rentang tahun 2030 hingga setidaknya 2040. Demikian laporan yang dapat kami paparkan. Terima kasih karena sudah menyimak dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.